Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Mari kita lanjutkan kajian kita dalam kitab At-Tadhib, masih tentang kitabun nikah. Dan kita akan membahas wa nadharur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrub. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadharur rajuli ilal mar'ati iku ala sab'ati adrub. Utawi pandangan laki-laki terhadap perempuan iku ala sab'ati adrub, ada 7 perspektif hukum. Jadi ada 7 perspektif hukum. Ahaduha utawi yang pertama iku nadharuhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin. Pandangan laki-laki terhadap perempuan lain, bukan mahram, bukan istri, kan begitu. Li ghairi hajatin, karena tidak ada kebutuhan, fa ghairu jaizin. Maka hukum yang pertama adalah ghairu jaiz, yaitu tidak diperbolehkan. Ya, kalau kawini nilo gitu, ini tidak boleh. Lalu yang kedua wathani utawi yang kedua iku nadharuhu ila zaujatihi au amatihi, melihatnya seorang laki-laki terhadap istrinya atau terhadap budak perempuannya. Fayajuzu, maka boleh opo ayyan dhuro, yen toh melihat sapa rajul ilama ada al-farja minhuma, maka boleh laki-laki itu melihat istri atau budak perempuannya kecuali, mohon maaf, melihat farjinya, melihat kemaluannya. Ya, ini anjuran, ini soal etika. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan bahwa termasuk etika yang mana Sayyidah Aisyah itu pernah menyampaikan bahwa Rasulullah itu tidak pernah melihat punyaku, dan begitu pula aku tidak pernah melihat punyanya Rasulullah. Ini maksudnya kemaluan. Jadi soal etika. Lalu yang ketiga, wathalithu utawi perspektif hukum yang ketiga iku nadharuhu ila dzawati maharimihi au amatihi al-muzawwajati, yaitu pandangan seorang laki-laki kepada orang-orang yang memang menjadi mahramnya, ya, menjadi mahram, ya, ibunya, anaknya yang perempuan dan seterusnya, atau terhadap budak perempuan yang sudah menikah. Fayajuzu, maka boleh melihat fima, terhadap sesuatu di anggota tubuh itu ada ma baina surrati warrukbah, selain apa yang ada di antara pusar, yaitu udel, dan dengkul apa, lutut. Jadi tidak boleh kalau antara pusar sampai lutut, ini tetap tidak boleh. Ini terkait dengan pandangan seorang laki-laki terhadap mahramnya dan terhadap amatnya yang sudah menikah. Lalu yang keempat, warabi'u utawi yang keempat iku an-nadharu li ajlin nikah. Pandangan seorang laki-laki itu tapi dengan tujuan untuk menikahi, mau menikah. Artinya mau menikah itu dalam proses ta'aruf. Fayajuzu ilal wajhi wal kaffaini, maka laki-laki itu boleh melihat tapi hanya melihat wajah dan kedua telapak tangan, ya, karena dengan melihat wajah dan kedua telapak tangan itu sudah cukup bagi laki-laki yang mau menikahi calon istrinya itu tadi. Tidak boleh kalau lebih dari itu. Jadi jangan sampai ada orang pacaran lalu kemudian yang perempuan ini dengan dalih yang laki-laki ini mau menikahi, mau menjadi suaminya, lalu jilbabnya dibuka, lalu dibuka hal-hal yang memang tidak boleh dibuka sebelum waktunya. Maka ini jangan sampai terjadi, tidak boleh, tetap haram. Lalu yang kelima, wal khamisu utawi yang kelima iku an-nadharu lil mutawati, yaitu pandangan laki-laki terhadap perempuan untuk keperluan pengobatan, ya, untuk keperluan pengobatan. Tetapi ya, fayajuzu ilal mawadhi, maka boleh melihat bagi laki-laki itu khusus pada tempat atau bagian tubuh
allati yahtaju ilaiha yang memang dibutuhkan untuk pengobatan. Jangan sampai yang sakit di tangan tapi yang dibuka daerah sini. Ini kan tidak cocok. Maka ini harus ada apa istilahnya ya, mahram yang menemani untuk masuk ke ruang perawatan itu. Contohnya biasanya mungkin dokter kandungan, OBGYN atau SPOG. Kalau dokter kandungan itu laki-laki, itu biasanya di dalam memang sudah diantar mahramnya atau di dalam ada perawatnya. Dan dokter yang baik itu tidak akan aneh-aneh gitu loh. Karena sesuai. Wasadisu utawi yang keenam iku an-nadharu lisyahadati aw lil muamalati. Laki-laki melihat perempuan itu sebagai saksi dalam rangka persaksian atau lil muamalah untuk interaksi. Interaksi di sini boleh jadi dalam konteks pembelajaran. Muallimnya laki-laki, yang perempuan sebagai mahasantri. Tapi ya tidak berdua-duaan, tapi tetap dengan banyak orang dan seterusnya. Ini lil muamalah. Lalu untuk interaksi yang biasa, mungkin tukar uang atau apa, itu tidak ada masalah dalam konteks interaksi. Tapi tentunya yang dilihat adalah tidak semua anggota tubuh, tetap menggunakan khimar, tetap menggunakan jilbab. Fayajuzu, maka boleh bagi laki-laki ini opo an-nadharu melihat ilal wajhi khosotan. Dalam mazhab Syafi'i ini hanya boleh melihat wajahnya saja, jadi wajahnya saja. Lalu yang ketujuh, wasabi'u, perspektif hukum yang ketujuh, an-nadharu ilal amati inda btiya'iha, yaitu melihat terhadap budak perempuan ketika membeli budak perempuan tersebut. Jadi kalau mau beli budak ini zaman dulu ini ya, waktu masih ada perbudakan, maka fayajuzu ilal mawadhi allati yahtaju ila taqlibiha. Maka dia memang boleh melihat anggota tubuh yang memang dibutuhkan dalam proses ketika membeli budak itu tadi, ya. Jadi ternyata perintahnya di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang boleh dilihat itu adalah selain bainas surrah warukbah, selain antara pusar sampai dengan lutut. Kalau itu tetap tidak diperbolehkan. Ini terkait dengan 7 perspektif hukum bagaimana laki-laki memandang perempuan. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada barokah. Dan insya Allah akan kita lanjut pada episode-episode yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.